Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah, damai, dan sejahtera atas setiap saudara, dimanapun berada dalam segala tantangan, medan juang, dan medan layan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, di hari baru ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan teks yang sama, yaitu 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan yang ke-9 yang berkata seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita sudah merenungkan teks ini khususnya di ayat yang ke-7 beberapa waktu yang lalu, berkaitan dengan kita diajar untuk meyakini adanya kuasa Allah dalam setiap perjuangan dan pergumulan kita. Kemudian, di kesempatan yang diberkati ini, izinkan saya dari teks yang sama untuk menegaskan sebuah prinsip penting ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan juga masalah. Prinsip tersebut adalah mari kita belajar untuk terus menjaga optimisme kita dan jangan sampai putus asa ketika menghadapi kesulitan. Di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan yang sudah kita baca mengatakan, dalam segala hal kami ditindas. Ini adalah ekspresi Rasul Paulus ketika dia membuat sebuah kesaksian bagaimana dia melayani dengan segala kesulitan. Namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Pikiran seperti ini, semangat seperti ini, kemudian paradigma ini yang harus dijaga ketika seseorang menghadapi kesulitan kehidupan. Tidak putus asa. Persoalan, kesulitan memang kadang-kadang menggoda kita untuk putus asa, menyerah, dan itu yang membuat kita kalah. Bapak, Ibu, dan Saudara semua ketahuilah bahwa kegagalan dalam menghadapi tantangan dan persoalan seringkali bukan karena besarnya kesulitan kita, tetapi persoalan yang sering terjadi adalah kegagalan kita dimulai dari ketika kita cepat menyerah dan putus asa. Suatu ketika ada seorang petani yang punya seekor keledai. Keledainya menjadi rekan kerja yang baik, setia, sehingga mereka bekerja, lalu kemudian membajak, membawa barang, dan dibantu oleh keledai ini dalam periode yang cukup lama. Sampai suatu ketika keledai ini sudah relatif tua, lalu kemudian petani ini membawa ke sebuah hutan untuk mengangkut kayu bakar. Tapi kemudian mereka tanpa sadar melewati sebuah celah sempit di tepi jurang, dan ada sebuah lubang yang relatif dalam di sana. Karena terlalu berat, akhirnya keledai itu terprosok dan jatuh ke dalam lubang. Petani ini berusaha mengeluarkan keledai itu, tapi keledai itu tetap ada di sana dan petani itu selalu gagal karena dia seorang diri dan terlalu jauh lubang itu. Keledai itu hanya ada di dasar jurang, lalu kemudian tiarap sambil menangis, berusaha supaya suaranya didengar. Petani yang putus asa kemudian akhirnya memutuskan bahwa keledai ini sudah terlalu tua, dia tidak akan mungkin bisa mengangkatnya. Lalu kemudian memutuskan untuk mengubur keledai itu dengan cara menutup lubang dari jurang itu. Skop demi skop diarahkan ke lubang, lalu kemudian tanah itu mulai menimbun punggung keledai. Pertama-tama keledai itu merasa nelangsa, kenapa saya ditinggalkan dan bahkan mau dikubur. Tapi lama-kelamaan keledai itu punya pemikiran, dia mengibaskan tanah yang menumpuk di punggungnya, lalu kemudian menjadi alas kaki. Setiap kali ada tanah dikibaskan menjadi alas kaki. Dan 1 jam kemudian ketika petani ini sudah merasa lelah dan merasa cukup menimbun lubang itu, tanpa disadari keledai itu melompat dari jurang dan lari keluar. Kenapa? Karena ternyata keledai itu mengibaskan badannya dan menjadikan tanah itu sebagai pijakannya untuk bisa keluar dari jurang. Ini menggambarkan tentang bagaimana ketika menghadapi kesulitan, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh
cepat putus asa. Setiap kesulitan pasti ada jalan, yang penting kita tidak menyerah. Lalu kemudian kita diajar untuk melihat kesulitan dari perspektif yang berbeda, lalu didorong untuk mencari cara yang lebih kreatif dalam menghadapi kesulitan. Pasti ada jalan. Oleh karena itu jangan menyerah dan jangan putus asa. Kita pasti bisa melewati kesulitan kehidupan kita. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus semangat dalam menjalani medan juang dan medan lain kita masing-masing. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Doa kami setiap jemaat Tuhan terpelihara di dalam kasih karunia, tubuh, jiwa, dan roh mereka di dalam Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, pemelihara jiwa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.